Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvela, kelas 2B jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tahapan processing jaringan pada tahap blocking atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Sebelum itu kita harus mengetahui proses isolasi atau pengambilan jaringan tubuh. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum jaringan tubuh diambil, beberapa persiapan perlu dilakukan, yaitu persiapan alat dan bahan dan persiapan sampel. Kedua, tahap pelaksanaan. Untuk jaringan yang berasal dari kadaver dan dari jaringan operasi, jaringan yang telah diambil langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan fiksasi. Sedangkan untuk jaringan yang berasal dari hewan, tahapan pengambilan jaringan dengan pembiusan, pembedahan dan isolasi jaringan tubuh dan fiksasi supravital atau intravital. Kemudian alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, jaringan dari hewan, formalin 10%, alkohol 70%, 80%, 96%, dan alkohol absolut. Silol, besi potongan berbentuk L atau leucard, oven, parafin, mikrotom, waterbath, albumin atau putih telur tambah gliserin, objek gelas, pewarnaan HE, eosin, dan balsam Kanada. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu penanaman atau embedding. Penanaman atau embedding merupakan proses untuk mengeluarkan cairan pembening dari jaringan dan digantikan dengan parafin. Jaringan ini harus terbebas dari cairan pembening karena nantinya akan mengkristal dan sewaktu dipotong jaringan akan mudah robek. Berdasarkan metode prosesnya, yaitu jaringan akan dibenamkan di larutan parafin selama 3 kali dan dalam jangka waktu tertentu sambil dipanaskan agar parafinnya tidak membeku. Prosedur kerja embedding. Siapkan 3 wadah yang berisi parafin di dalam oven. Kemudian jaringan direndam ke dalam oven yang sudah ada wadah parafin 1 selama 1 jam. Kemudian masukkan jaringan ke wadah 2 selama 1 jam. Dan yang terakhir masukkan jaringan ke wadah 3 selama 1 jam. Prosedur kerja blocking. Yang pertama, siapkan potongan besi berbentuk L atau leucard untuk pembuatan blok preparat. Yang kedua, 2 buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Yang ketiga, letakkan potongan besi yang disusun berbentuk kubus di mana jaringan yang akan dilihat diletakkan di bagian bawah agar rata. Yang keempat, tuangkan parafin ke dalam potongan besi berbentuk kubus. Dan yang terakhir, tunggu sampai 12 jam hingga parafin membeku. Poin kedua yaitu pemotongan atau sectioning. Pemotongan dilakukan menggunakan pisau khusus yang biasa disebut mikrotom. Mikrotom adalah alat yang dilengkapi dengan pisau yang tajam dan dapat mengiris potongan blok dengan sangat tipis dan sesuai dengan ukuran ketebalan yang kita inginkan. Prosedur kerja pemotongan jaringan atau sectioning. Pertama, potong blok parafin yang berisi jaringan dengan memakai mikrotom. Kedua, usahakan potongan slide-nya tidak berlipat dengan cara mikrotomnya agak dihentakkan agar slide yang terbentuk baik. Yang ketiga, buatlah beberapa slide. Yang keempat, slide dimasukkan ke dalam waterbath untuk deparafinisasi untuk menghilangkan parafinnya. Suhu airnya 45-50 derajat Celcius. Kelima, oleskan kaca objek dengan albumin, kemudian dengan perlahan-lahan tempelkan spesimen ke kaca objek. Keenam, diamkan selama 12 jam. Ketujuh, rendam preparat dengan larutan silol 1 selama 5 menit untuk menarik parafin, lalu rendam dengan larutan silol 2 selama 5 menit.
Ke-8. Lakukan rehidrasi dengan alkohol dari konsentrasi tinggi ke rendah agar jaringan berisi air sehingga dapat diwarnai. Terakhir, celupkan kaca objek yang berisi jaringan ke dalam alkohol absolut selama 2 menit, alkohol 90% selama 2 menit, alkohol 80% selama 2 menit, dan alkohol 70% selama 2 menit. Poin ketiga yaitu pewarnaan atau staining. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Proses timbulnya warna terkait dengan terjadinya ikatan antara molekul tertentu yang terdapat pada daerah dan struktur jaringan yang tertentu. Sinar dengan panjang gelombang tertentu yang terdapat dalam sinar yang berasal dari cahaya matahari atau lampu mikroskop yang dipaparkan pada sajian yang telah diwarnai akan diabsorpsi atau diserap atau diteruskan. Zat warna yang terikat pada jaringan akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu sehingga jaringan tersebut akan tampak berwarna. Kemudian prosedur kerja pewarnaan atau staining. Yang pertama, masukkan kaca objek yang berisi jaringan ke dalam larutan haemotoxylin 5-10 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir 2-3 menit. Masukkan ke dalam larutan eosin, cuci dengan air mengalir, dan lakukan dehidrasi dari alkohol yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Masing-masing 2 menit. Alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, dan alkohol absolut. Kemudian dimasukkan ke larutan silol masing-masing 2 menit, silol 1 dan silol 2. Itulah hasil pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.